Oke, terima kasih telah bergabung dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai backpropagation ya di neural network. Sebelumnya kita sudah belajar tentang feed forward ya. Nah, jadi sebenarnya intinya ini sama. Nah, namun perbedaannya adalah kalau kita berbicara mengenai backpropagation, Anda itu melakukan updating weights ya. Jadi selama proses updating weights, Anda akan bekerja dengan namanya stochastic gradient descent. Oke. Nah, kita langsung masuk ke intinya saja ya. Apa sih sebenarnya backpropagation itu? Nah, backpropagation itu merupakan cara kita atau pendekatan atau bisa juga algoritma ya yang digunakan untuk mengupdate namanya parameters yang ada di neural network. Nah, parameter yang ada di neural network itu sudah saya sampaikan sebelumnya adalah weight itu sendiri dan juga bias ya. Nah, jadi ketika kita melakukan feed forward, ya, di awal-awal itu kalau saya kasih bisa contoh seperti ini, saya coba akan nandain ya. Asumsi kita memiliki yang namanya inputan seperti ini ya. Nah, di awal-awal kita memiliki weight, ya. Weight ini diset secara random. Kemudian di setiap hidden unit dia memiliki yang namanya bias ya, termasuk juga output dari masing-masing hidden unit di layer sebelumnya. Kemudian di hidden unit selanjutnya itu memiliki yang namanya juga bias ya, ini juga punya bias. Nah, di awal pada proses feed forward semua nilainya ini diset secara random. Nah, hasilnya adalah ketika kita melakukan prediction dari starting dari inputan ini sampai pada yang namanya memprediksi dengan menggunakan misalnya ya kita menggunakan linear function atau menggunakan sigmoid function untuk di hidden unitsnya yang terakhir ya, ini memiliki error yang cukup besar seperti itu. Nah, lantas bagaimana kita meminimalisir atau ya meminimalisir yang namanya error dalam memprediksi ya. Nah, kita gunakan yang namanya pendekatan backpropagation di situ ya. Backpropagation itu kebalikan dari feed forward. Yang semulanya berasal dari kiri menuju kanan. Nah, sedangkan si backpropagation itu dari kanan ke kiri di situ. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan backpropagation ya. Oke, kemudian si backpropagation itu juga di dalam melakukan updating weights dengan bias, dia menggunakan yang namanya stochastic gradient descent. Nah, stochastic gradient descent itu kalau bisa saya analogikan dari sebelah kiri kita ya, di gambar kita ini. Nah, asumsi aja ini adalah gambar dua dimensi. Nah, di mana terdapat sebuah bola, ini sudah saya praktekkan juga ya, sudah saya tunjukkan juga di feed forward ya, pertemuan kita sebelumnya. Bola ini akan menggelinding jatuh ke bawah, ya kan? Menggelinding jatuh ke bawah, dan dia akan coba berjalan menyelusuri surface ya, permukaan dari grafik ini seperti itu. Nah, jadi ketika bola tersebut jatuh ke bawah, dia akan mencoba mencari yang namanya titik yang optimum. Asumsi adalah paling bawah seperti ini. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa ketika kita melakukan backpropagation, yang namanya data yang jelek atau disebut dia dengan noise data, itu mempengaruhi yang namanya hasil prediction ya, memberikan impact yang negatif terhadap akurasinya seperti itu, dan juga dia memberikan impact terhadap lamanya melakukan training seperti itu ya. Karena kalau kita hubungkan dengan proses yang namanya feed forward yang kemarin ya, dimana y itu sama dengan apa kemarin itu wx ya, w transpose x ditambah beta tambah bias seperti itu, sorry ya. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan noise ya, misalnya ya salah satu data yang noise itu
angka 001 misalnya dalam dataset kita, kemudian tiba-tiba aja ada angka 50.000. Nah, kalau kita perhatikan dalam dataset kita itu rata-rata ya 0,0 semua nilainya, tiba-tiba aja 50.000. Nah, ini merupakan noise situ ya. Nah, jadi ini akan mempengaruhi lamanya proses training dan juga tingkat akurasi ketika kita melakukan prediction ya. Nah, selama Anda melakukan yang namanya proses perhitungan gradient descent, kita itu melakukan yang namanya partial derivatives ya, terhadap dari loss terhadap si wake dan juga bias ya, yang terhubung satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti kita akan melakukan partial derivative misalnya dari sisi awalnya ya, dari error ya, dari error apa tuh setengah prediction dikurang apa namanya nilai awal seperti itu ya kan, atau P dikuadratkan. Nanti kita akan ambil partial derivative terhadap yang pertama activation functionnya juga dulu pertama ya, ini activation function, kemudian sini ada W transpose X ditambah bias seperti itu. Kemudian kita hitung lagi ke apa namanya yang menghubungkan antara K1 dengan node si output seperti itu ya. Nah, itulah proses yang namanya partial derivative untuk si di dalam backpropagation. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya kita melakukan backpropagation? Nah, yang perlu Anda ingat pertama sekali adalah Anda tuh harus menentukan apa sih yang namanya loss function untuk Anda gunakan di model Anda, model neural network Anda. Nah, jadi loss function juga akan memberikan dampak terhadap output ya. Nah, loss function itu yang saya cari-cari ya, ada yang namanya L2 loss, ini tuh regresi sebenarnya, yaitu mean square error. Kemudian ada nama juga L1 loss atau mean absolute error. Kemudian ada mean bias error, multi-class SVM loss. Kemudian ada cross entropy. Ini biasanya digunakan untuk klasifikasi. Dan kemudian ada namanya dan lain sebagainya ya. Jadi cross entropy ini atau disebut dengan negative log likelihood seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya kasih ilustrasi dan ini akan menjadi contoh juga ya di dalam perhitungan backpropagation kita ya seterusnya dalam sesi ini seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan yang namanya L2 loss ya, yang nilinear punya. Nah, jadi asumsi kita sudah set untuk nilai inputnya adalah 2 dan target kita adalah 3 seperti itu. Dimana bobot awal untuk di layer yang pertama ya kan, kalau kita ingat lagi tadi sini adalah inputan CI, kemudian dia terhubung dengan 4 hidden unit ya, 4 hidden unit, ada situ 4 hidden unit dan 4 hidden unit ya kan. Nah, ini W1J1 WI J2 dan seterusnya sampai WI J4. Kemudian nilainya adalah seperti berikut ya kan. Kemudian ini merupakan, kalau Anda lihat sini, ini merupakan bobot dari age lah kalau kita belajar mengenai graph ya di algoritma dan struktur data. Nah, ini namanya age ya. Jadi bobot untuk di layer selanjutnya itu adalah ini seperti yang Anda lihat, dan juga bobot dari layer yang ketiga ya. Jadi kalau tadi kita ada 2 di sini sebelum yang sini, nah ini ada bobot ya, bobot dan itu adalah yang ini seperti itu. Nah, kemudian di masing-masing hidden unitnya juga, baik di yang di layer pertama, ini dia di layer pertama,
dan di sini layer kedua, ada juga di layer ketiga ya. Semuanya ini terdapat di masing-masing hidden unit seperti itu ya. Kemudian kita akan coba menghitung prediksi dengan menggunakan forward propagation dulu, belum kita melakukan backward. Nah, seperti Anda lihat sendiri, nah outputnya itu merupakan hasil dari input ya, dot product antara input atau si X nya dulu ya, ini X ya, kemudian dengan masing-masing weight yang saling terkait seperti itu ya. Kemudian juga ditambah bias. Ini rumus yang langsung di set karena kita juga sudah mempelajari dari mana sih berasal bentuk seperti ini, seperti itu ya. Jadi saya rasa Anda juga sudah mengerti seperti itu ya. Kemudian kita coba lakukan perhitungannya terhadap masing-masing masing-masing weight itu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya sudah kita gunakan activation function ya. Kita sudah gunakan activation function. Kalau Anda ingat, dan mudah-mudahan Anda ingat, di dalam sebuah node di sini ada namanya W transpose X ya kan, W transpose X ditambah si bias, dan di sini adalah yang namanya activation function seperti itu ya. Nah, jadi di layer pertama ini masing-masing hidden units mengaplikasikan yang namanya ReLU ya. Apa sih yang maksud dengan ReLU? Jadi kalau kita bisa bilang kepanjangan dari ReLU itu Rectified Linear Unit seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa gambarkan, jadi kalau untuk kalau kita mau klasifikasikan antara misalnya manusia dan hewan, jadi kan 01 kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang 0 itu ya, jadi untuk target yang 0 di bawah atau di luar dari angka 0 itu merupakan yang target yang 0 seperti itu. Nah, selebihnya adalah si X seperti itu ya kan. Apapun itu hasilnya, misalnya kita menggunakan ReLU di mana nilainya adalah 0,005 ya, berarti masih di dalam range dalam ini seperti itu ya. Nah, jadi rumus umum dari si ReLU sendiri adalah ya, jadi si max 0, sini X seperti itu. Oh sorry, salah, ini saya kasih X ya. Jadi berapapun nilainya selain angka 0 merupakan positif. Nah, selebihnya kurang dari 0 nilainya negatif seperti itu. Kelebihan dari ReLU ini komputasinya sangat singkat ya. Dia tidak seperti komputasi activation yang lain seperti sigmoid function atau tanh misalnya seperti itu ya. Nah, jadi makanya belakangan ini banyak orang menggunakan activation function, yaitu ReLU sendiri ya. Nah, jadi setelah kita hitung yang namanya output setelah dari W transpose X plus B, maka kita apply yang namanya activation function. Asumsi aja contohnya ya, hasilnya dari si perhitungan yang ini ya, untuk node yang J1 adalah 0,5 seperti yang tertuang sini. Makanya kalau kita bilang ReLU-nya terus 0,5, ReLU-nya adalah 0,5 dia sendiri kan, seperti itu. Terkecuali kalau ReLU yang Anda masukkan itu merupakan minus 0,2
maka outputnya adalah 0 seperti itu, ya kan? Hasilnya 0 karena dia ke arah yang negatif seperti itu. Ya, jadi makanya di sini kita set dia sebagai 0,5 setelah dilakukan perhitungan activation function. Ya, begitu juga seterusnya yang untuk si J2 in, ya. Kemudian ada 2.5 untuk J3 in dan lain sebagainya seperti itu ya. Setelah kita masukkan ke activation function. Nah, setelah kita lakukan perhitungan di layer yang pertama, otomatis kita bisa menghitung outputnya, ya. Outputnya kemudian kita kalikan. Jadi output, ya, katakan output dari si J1, output dari J2, J3, dan J4 harus kita kalikan dengan masing-masing weight yang terkait seperti itu. Nah, jadi output dari masing-masing hidden unit di layer pertama seolah-olah merupakan inputan bagi layer selanjutnya, ya. Nah, jadi kalau bisa saya hapus dulu bentar. Coba saya hapus dulu. Nah, saya coba hapus dulu di situ. Nah, kemudian saya bisa enter ya. Nah, di sini K1 in. Nah, ini dia K1 in dan K2 in, ya. Hasilnya adalah berasal dari output J1, maka di sini J1 out, kemudian output dari J2 out, ya. J3 out, J4 out itu ya. Nah, J3 out dan J4 out karena ini adalah K1 ya, yang berhubungan dengan dia siapa aja ya, ke semua hidden unit yang ini seperti itu ya. Nah, begitu juga untuk K2 in ya, dia juga sama, makanya bisa dibentuk seperti ini kalau Anda lihat ya. Tadi kita sudah mendapatkan output dari masing-masing hidden unit seperti itu. Nah, ini merupakan yang di bawah ini seperti itu ya. Nah, kemudian masing-masing dari edge-nya ya, kalau kita baca graf tadi ini disebut dengan edge. Nah, masing-masing edge-nya itu adalah si weight ya. Weight ini juga kita sudah set di awal kalau masih Anda ingat di slide sebelumnya ya, kita sudah set. Kemudian begitu juga untuk bias. Biasnya itu yang untuk ini dan untuk ini semua sama, yaitu 1 biasnya. Ini juga sama, biasnya 1. Ini semua sama, biasnya 1. Oke, setelah kita lakukan perhitungan, hasilnya seperti ini. Jadi K1 in nilainya adalah angka 6, K2 in nilainya adalah angka 5. Mudah, karena sudah kita mendapatkan nilainya, udah sangat gampang. Kita apply yang namanya sigmoid function ya untuk feed forward. Oke, bentuk umumnya adalah 1 per eksponen minus X ya, kemarin ini Z ya, sama aja. Sesuaikan aja dengan parameter yang ini. Oke, kemudian kita applied ya masing-masing itu, maka akan didapatlah K1 out dan K2 outnya adalah seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi keluaran dari si kawan ini dan si kawan ini adalah yang si ini ya, seperti itu. Karena di masing-masing hidden unit, meskipun dia di layer 2, dia juga tetap ada hidden unit ya. Nah, tadi bedanya adalah di layer sebelumnya kita mengapply namanya activation function yang ReLU ya, yang ReLU. Kemudian di activation function yang untuk di layer yang kedua adalah si sigmoid seperti itu. Pertanyaannya, bisa nggak memang kita gunakan seperti itu? Ya bisa, sah-sah aja, jadi nggak ada masalah, suka hati kalian seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan bagaimana sih yang terjadi untuk forward propagation yang di second layer ya.
tadi kan ada dua bendolan itu nodesnya, kemudian terhadap hidden units yang di akhir seperti itu. Sama aja dengan perhitungan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita bisa hitung O in, yaitu yang ini, merupakan hasil perkalian matriks antara K1 out, ini kan ada ya, ada K1 out sebelumnya, out, dan ada namanya K2 out, seperti itu, dikalikan dengan bobot WK1O dengan WK2O, dan juga ditambah bias, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat sebelumnya, ya kan, sama kan, ini Q1 out dan Q2 out. Oke, ya, cukup ya. Seolah-olah di sini kita gambarkan seperti itu. Ini kan bundalan satu ya, seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi sama, ini bentuknya lagi-lagi sama seperti W transpose X ditambah dengan bias ya, semua sama rumusnya. Nah, hasilnya adalah untuk si output out atau O out adalah 2.494 seperti itu ya. Nah, akan tetapi karena karena kita buat AF-nya atau activation function-nya adalah si linear, maka ketika kita apply tidak seperti si sigmoid atau si ReLU, apapun yang dapat itulah dia nilainya ya, setelah kita apply yang namanya linear function. Nah, untuk si loss ya, jadi loss itu sendiri merupakan setengah dari prediction dikurang target, atau kalau kita lihat di buku-buku setengah prediction itu disebut dia dengan y hat dikurang cy dikuadratkan. Nah, nanti rumusnya ini, si loss ini akan kita turunkan ya, kita turunkan ketika kita melakukan backpropagation. Nah, jadi ketika kita melakukan feed forward, hasil dari perhitungannya itu menunjukkan loss sebesar 0,128 ya, cukup kecil, dan kita bisa bilang cukup besar juga, karena kalau kita usahakan seminimum mungkin loss itu ya, jadi loss itu merupakan error ya, seperti itu, yaitu setengah dari cy hat kurang cy kuadrat, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita buat sebuah model neural network bisa mungkin 0,000 sekian loss ya, namun dia tidak bernilai negatif ya, misalnya 0,128 sekian lossnya. Nah, ini mengindikasikan adanya anomali di model kita, atau disebut dia dengan vanishing gradient atau exploding gradient di situ ya, karena terlalu dalam mungkin layer-layer si hidden unitnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mengulas kembali activation functions derivative. Tadi kita gunakan ada yang namanya linear function, kemudian ada sigmoid function, dan juga ada yang namanya ReLU function. Nah, bagaimana sih bentuk ketiga bentuk derivatifnya? Nah, di sini saya sudah buatkan untuk si linear sendiri. Bila kita ambil derivatifnya ya, untuk si linear ini dapat Anda lihat untuk si x ya, nilainya 1, kemudian kalau kita ambil partial derivatifnya dy per dx, hasilnya seperti ini. Jika si x nya itu bernilai lebih besar dari 0 maka 1, sedangkan lebih kecil atau sama dengan 0 maka nilainya adalah 0 itu sendiri. Cukup gampang sih untuk si ReLU sendiri ya. Nah, namun activation function sigmoid kalau kita lihat agak sedikit ribet, meskipun visible untuk kita hitung ya, seperti itu ya.
untuk derivatifnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan perhitungan? Mula-mula kalau kita lihat ya, model neural network yang di akhir seperti ini ya, berarti ada yang namanya ya. Nah, di sini loss bertindak seolah-olah ya sebagai input. Kalau Anda lihat ini, loss itu bertindak sebagai input ya, tapi dengan dengan pola dari belakang ke depan seperti itu ya. Kemudian kita itu harus mengimplementasikan yang namanya chain rules. Chain rules itu seperti ini. Kalau Anda lihat, ini namanya chain rules ya. Ketika mengkalkulasikan gradient descent ya. Contohnya dari hidden units ke K1 misalnya. Hidden units yang di akhir ini ke K1 seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bisa hitung, yang pertama itu kalau Anda lihat di sini, dia itu lossnya tidak bisa langsung ke K1 seperti itu ya, melainkan harus melewati beberapa fase. Yang pertama itu dari si loss ini ya terhadap activation function, kemudian inilah dia ya, loss terhadap out seperti itu, nangkep ya. Nah, kemudian habis itu dari out ya, kalau Anda lihat di sini nomor 2, dari out terhadap in seperti itu ya. Nah, inilah dia out terhadap in dikalikan dengan in terhadap WK1. Nah, ini yang disebut dia dengan chain rules ya, ketika kita mengimplementasikan atau menghitung gradient descent. Nah, di sini saya bilang loss with respect to out ya. Nah, jadi kalau kita tadi turunkan, kita ambil pasien derivatifnya terhadap out ya, jadi bentuknya adalah minus 1 dikali 2. Jadi kalau kita turunkan ya, kan terhadap out. Di sini out ini adalah 1 sebenarnya ya kan, dan di sini pangkatnya 1 sebenarnya kan. Makanya kalau kita turunkan terhadap out, ini turun menjadikan ini kali 1, maka jadi minus 1 ya. Sedangkan ini akan turun ke sini, keluar jadi 2, sedangkan ini tetap karena konstan tetap setengah seperti itu ya. Maka outputnya adalah bentuk umumnya jadinya seperti ini, out minus output ya. Out tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu 2.494 dikurang output. Ini target kita. Target kita tadi adalah angka 3, sedangkan input adalah 2. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya adalah minus 0.506. Inilah dia turunan turunan parsial terhadap si out ya. Turunan parsial loss terhadap si out. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan turunan-turunan yang lain? Ya, seperti out terhadap in. Kalau Anda lihat di sini, dari out terhadap in, bagaimana dia? Ya udah, mudah saja. Ya kan, out terhadap in. Nah, sini adalah 1. Ya kan? In-nya 1 kan, sini kan 1 sebenarnya. Maka kita bisa turunkan nilai 1 sendiri, angka 1 kan. Nah, sekarang bagaimana dari in menuju WK10 ya kan, hasil derivatif in with respect to si WK0. Nah, itu gampang ya kan. Untuk sebelum kita ke situ, yaitu kita kan memecahkan ini kan. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa terjemahan dari si in atau definisinya. In itu merupakan lagi-lagi ya, merupakan bentuk dari seperti ini dia kan, W transpose X ditambah
bias, ya kan? Seperti itu. Karena tadi node yang ada di layer kedua itu adalah 2, makanya WK10 dikali WK1 out ditambah WK20 dan dikali WK2 out, ya kan? Makanya di sini dibuat adalah sigma, ya kan? Bisa kita buat sigma, ya kan? Misalnya I sama dengan 1, ya wajar ya, bisa ya 1. Kemudian I sama dengan sampai dengan 2 misalnya, seperti itu. Makanya bisa kita sumasikan seperti ini, ya. Nah dia. Nah, karena kita sudah tahu definisi dari si O in, maka partial derivatif dari O in terhadap si WK1O, ya, bentuknya seperti yang Anda lihat seperti ini, ya. Maka karena dia terhadap WK10, nah WK10 maka hasilnya adalah WK10, yang lainnya adalah kosong, kan, seperti itu. Yang lainnya adalah kosong, seperti itu. Karena kita turunkan terhadap WK10, ya kan? Nah, ini merupakan konstanta. Katakan ini konstanta. Sedangkan ini kalau di matematik 1 kan pangkat 1, maka 1 dikali konstanta adalah konstanta sendiri, makanya K1 out, ya. Begitu juga untuk WK2 di sini, kalau Anda lihat dengan cara yang sama, berarti adalah WK2 di sini pangkatnya 1, ya kan? Kemudian inilah konstanta, yang lainnya bernilai 0 dan ini bernilai 0. Maka hasilnya adalah K2 out. Seperti itu, ya. Nah, jadi K1 out dan K2 out itu sendiri sudah ada karena kita sudah hitung sebelumnya. Ketika proses yang feed forward, Anda tinggal bisa gunakan saja di situ. Nah, kemudian untuk biasnya itu sendiri, ya, karena kan hidden unit ada bias, maka kita ambil partial derivatif terhadap biasnya itu sendiri, maka tetap di 1, ya kan, dari O in. Ingat ya, coba sini saya kasih sedikit aja. O in sama dengan W K1O K1 out ditambah W K2O K2 out ditambah bias. Kalau yang dikatakan partial derivatif O in terhadap si BO, berarti yang lainnya kan di ignore, gitu kan. Nah, ini pangkat 1, maka kita turunkan nilainya adalah 1 itu sendiri, seperti itu, ya kan. Nah, itulah itu. Nah, kemudian bagaimana dengan loss dengan si weight, ya. Tadi kita sudah lihat untuk si loss sebelumnya. Sini kan saya nah, di sini loss terhadap si weight-nya ini, gitu. Tadi ini sudah, ya, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Sekarang tinggal yang ini nih. Nah, tinggal yang ini. Kita lihat dari mana itu? Sorry ya. Oh, itu yang udah ya. Yang itu udah. Sorry. Saya coba lihat. Oh, ini sudah ternyata ya. Nah, sini sudah. Nah, karena kita sudah memiliki ketiga value dari masing-masing gradien ini, ya, gradien ini, maka kita sudah gampang. Kita kalikan saja, ya. Kalikan saja. Sudah sangat gampang. Nah, 0,506 ini sudah kita dapat tadi. Dari siapa? Ya, dari ini. Ya kan? Loss terhadap out, O out. Kemudian O out terhadap O in. Nah, ini 1, ya kan? Kemudian O in terhadap WK1O. Inilah dia hasilnya. Ya kan? Maka kalau kita multiplikasi hasilnya adalah
minus 0,50474 seperti itu ya. Dengan cara yang sama ya, untuk meminimalisir waktu, dengan hal yang sama kita lakukan perhitungan terhadap si WK2O seperti itu. Ini sudah dapat, ini juga sudah dapat. Nah, tinggal yang ini nih, partial derivatif O-in terhadap WK2 0 seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat nilainya adalah 0,9933, kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, itu derivatif dari loss terhadap WK10 ya, WK1O seperti itu. Nah, bagaimana terhadap bias itu sendiri ya? Sama saja, karena kan bias itu lengket di hidden unit. Ya kan? Maka kita tetap mengambil hasil yang ini ya, loss terhadap out, kemudian out terhadap in sama ya. Nah, bedanya adalah di sini O in terhadap BO ya, seperti itu. Nah, tadi O in BO ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi dengan gampang kita kalikan seperti itu, dan hasilnya adalah minus 0,506. Nah, itu masih di sini nih kita bergerak ya, kita masih bergerak dari sini, dari loss situ. Nah, sekarang kita lakukan updating parameter dengan menggunakan si SGD ya. Ya, jadi kalau kita mengupdate yang namanya parameter, jadi bentuk umum untuk mengupdate wake yang baru itu sama dengan wake yang lama ya kan, dikurang hasil perkalian antara learning rate atau alpha dengan turunan dari loss atau gradient dari yang sebelumnya ya kan. Nah, jadi kalau kita bisa bilang misalnya ya, kalau tadi ini loss terhadap si wake yang sebelumnya seperti itu ya, inilah bentuk umumnya. Makanya karena kita sudah berhasil menghitung yang ini untuk WK1O, WK2O dan BO ya, maka kita bisa langsung saja. Nah, di sini di sini saya lupa masukkan alfanya, itu saya set 0,25 ya. Jadi learning rate-nya sendiri ya 0,25. Tidak ada patokan apakah Anda bikin 0,25 atau 0,001, ini tidak ada patokan. Silakan Anda lakukan eksperimen sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian untuk WKO ya, ini adalah yang bobot dari output ya kan, dapat kita konstruk menjadi seperti ini ya. WKO, kalau kita lihat WKO bentuk umumnya tadi. Nah, itulah sini sebenarnya. WKO mungkin sini tuh. WKO ya kan, output ya kan, seperti itu. Nah, memang agak sedikit membosankan, tapi ya itulah proses yang namanya backpropagation. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi apabila kita melakukan backprop dari second layer, hidden layer, ke hidden layer yang pertama, yaitu dari yang ini ya menuju yang ini seperti itu. Bagaimana prosesnya? Ya, cukup panjang ya.
Lagi-lagi dengan menggunakan chain rule. Kita dari ujung lagi, kita hitung dia dari ujung. Jadi partial derivatif dari loss terhadap WJ1K1 yaitu adalah ini, ya. Nah, bagaimana rumusnya? Jadi partial derivatif loss terhadap si WJ1K1 sama dengan loss terhadap K1 out. Yang mana itu? Ya, yang ini output yang tadi di hidden unit di layer yang kedua, seperti itu ya. Kemudian partial derivatif K1 out terhadap in-nya sendiri ya, sama ya. Nah, kalau bisa saya hapus ininya biar agak sedikit rapi. Sorry, agak sedikit rapi supaya oke, saya hapus dulu. Oke, good. Nah, ya kan, dari si loss ini menuju si ini, ya kan. Kemudian dari yang ini yang pertama ini yang kedua, dan yang ketiga adalah ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita fokus pada second layer menuju first layer, ya kan. Nah, tadi udah ya, yang partial derivatif K1 out terhadap K in tadi sudah dapat ya. Nah, K1 out terhadap K in seperti itu. Nah, ini yang keempat seperti itu. Kemudian dari K in terhadap KJ1 K1 ini yang kelima. Nanti seterusnya seperti itu. Habis dari sini nanti seterusnya adalah ke sini dan seterusnya sampai dia ke input layer seperti itu ya. Nah, kita fokus satu persatu nih. Nah, jadi yang bagian ini kalau kita bisa terjemahkan, karena sebelumnya kita belum ada hitung ya, kita terjemahkan bentuknya menjadi loss terhadap O out, ya itulah ini, ya kan, loss terhadap O out, itulah ini. Kemudian O out terhadap O in, inilah dia, O out terhadap O in, oke. Kemudian dari O in terhadap WK10, ya kan, inilah dia, seperti itu ya. WK10 terhadap K1 out, inilah dia ya, K1 out dari output activation function ya, activation function dari hidden unit di second layer. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa WK1O yang di sini kita menggunakan value yang lama, bukan yang baru ya. Nah, jadinya kalau kita bisa hitung minus 0,506 dikali 1, ya kan, sesuai ya, dikali in WK10 175, dan yang lama itu adalah 1 kalau Anda lihat lagi di saat sebelumnya. Maka ini sorry ya, ini bukan apa namanya K1 out, tapi terhadap K2 out. Nah, gitu loh. Makanya hasilnya ini. Kalau tidak percaya silakan hitung, hasilnya pas sama. Seperti itu ya. Inilah backprop ya dari second hidden layer menuju layer yang pertama ya. Cukup panjang. Nah, makanya apa namanya, sangat lambat apabila kita menggunakan CPU ketika kita melakukan backprop ya. Namun kalau kita seandainya kita menggunakan GPU, perhitungan ini sungguh sangat cepat ya, seperti itu, karena ini merupakan perhitungan matriks dan GPU sendiri sangat spesial ya untuk melakukan perhitungan dari sisi matriks seperti itu. Nah, ini masih layernya masih sangat shallow, sangat dangkal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan perhitungan backpropagation, namun layernya itu ada 5 layer, Anda stack ya, Anda tumpuk, dan juga hidden unitsnya dari masing-masing hidden layer, asumsi itu sama semuanya,
katakan 10 hidden units ya. Jadi ngerjainnya ini aja mungkin 2-3 hari nggak akan selesai, seperti itu ya, kalau misalnya kasusnya adalah deep learning. Maksud saya adalah multi-layer perceptron ya. Kalau ini masih yang sangat shallow, sangat dangkal. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya adalah WK1 out terhadap K1 out terhadap K1 in. Nah, karena dia menggunakan activation function sigmoid ya, dan juga saya sudah berikan ke Anda bentuknya seperti ini, ya udah kita tinggal masukkan saja nilainya ya. Nah, karena K1 in itu juga sudah ada nilainya. Tadi berapa? Nilainya 6 ya. Dan juga ada yang 5 kalau nggak salah. Seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti yang Anda lihat di sini. Nah, jadi kita fokus tadi ini masih dari ini saja nih. Ini saja. Jadi ini saja sangat takes time. Bagaimana kalau Anda menghitung bagian yang berbeda lagi? Misalnya saya buat lagi yang merah ini ya. Nah, bagaimana kalau Anda dari sini menuju yang namanya ini, seperti itu. Belum lagi kita menghitung dari sini ya kan, dari sini menuju ke sini, seperti itu ya. Jadi semua harus kita hitung selama proses yang namanya backpropagation. Nah, kemudian dengan hal yang sama, kalau Anda lihat asal intinya Anda sudah bisa menerjemahkan masing-masing nilai dari masing-masing partial derivatif ini, seperti itu ya. Nah, kemudian Anda bisa menerjemahkan K1 ini itu apa. Balik lagi dengan dasar teori kita W transpose X kali W transpose kali X ditambah beta, seperti itu ya. Nah, inilah dia bentuknya. Untuk si K ini merupakan output ya, atau oke lah, output dari masing-masing hidden unit seperti yang Anda lihat di sini, seperti itu, yang dikalikan dengan masing-masing bias mereka ya, seperti itu. Itulah K-in. Namun dia outputnya yang dari hidden layer yang pertama dijadikan input terhadap hidden unit di layer kedua. Nah, inilah dia sebenarnya ya. Jadi bisa Anda lihat sendiri. Nah, begitu juga yang lainnya setelah kita dapatkan masing-masing nilainya, baik yang pertama, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, maka kita bisa dapatkanlah nilainya partial derivative loss ya terhadap WJ1 dan K1, yaitu dari awal ini sampai ke sini ya. Sangat panjang prosesnya. Nah, sini kalau Anda lihat saya kasih nilainya merah, sedangkan kalau kita hitung ini hasilnya minus 0,00188 ya, yang notabene jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang merah ini. Ini merupakan gradien dari sigmoid ya kan, outputnya. Nah, sigmoid gradien. Nah, inilah yang disebut dia dengan vanishing gradient. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vanishing gradient? Singkatnya adalah vanishing gradient itu memperlambat proses training, namun akurasinya bukan semakin lebih baik, tapi semakin jelek, seperti itu ya. Karena saking kecilnya nilai itu ya kan, saking kecilnya nilai itu sehingga ketika kita memprediksi ya terhadap target kita, loss-nya itu semakin besar. Itu efeknya ya. Nah, jadi vanishing gradient ini biasanya ya kalau layernya itu
udah cukup besar, banyak. Jadi harus kita tuning di situ ya untuk meminimalisir yang namanya vanishing gradient atau sering disebut dia dengan exploding gradient. Nah, sekarang bagaimana hasil keseluruhan backpropagation dari second layer ke layer yang pertama, seperti itu. Seperti yang Anda sudah lihat di sini, asumsi kita sudah melakukan perhitungan secara manual atau pakai kalkulator juga boleh, atau dengan Excel juga boleh. Outputnya adalah seperti ini ya, untuk masing-masing week. Kemudian kita perlu update yang namanya week itu ya. Nah, bentuk dengan menggunakan stochastic gradient descent cukup mudah ya. Masing-masing week akan kita update. Tadi bentuk umumnya adalah week yang lama dikurang learning rate dikali gradient dari week, seperti itu kalau turunkan ya. Nah, dan hasilnya adalah seperti yang Anda lihat. Nah, lantas bagaimana backpropagations yang terjadi dari first layer ke input layer, seperti itu ya. Sama saja yang terjadi di second layer terhadap first layer. Lagi-lagi kita menggunakan chain rule ya. Kita harus cari satu persatu partial derivatif yang ini, seperti itu ya. Nah, dengan catatan partial derivatif J1 out ini terhadap J1 in itu sudah berbeda ya, karena kita menggunakan ReLU di situ ya. Jadi tidak lagi seperti si sigmoid ketika kita menghitung yang namanya perubahan weight-nya, seperti itu. Nah, lagi-lagi kita hitung. Jadi ini kalau kita bisa terjemahkan loss terhadap J1 out, inilah dia kalau kita bisa terjemahkan, sangat panjang. Kemudian kita bisa dapatkan nilainya seperti yang Anda lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya Anda tinggal bisa mengikuti dengan gampang ya, dengan mudah. Oke. Jadi inilah bentuk nilainya setelah kita lakukan updating hidden layer. Oke. Nah, kalau kita compare antara parameter yang di awal dengan parameter yang baru, dapat kita lihat di sini telah terjadi perubahan nilai ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini yang paling awal 0,25 ini sudah berubah 0,26, meskipun ya kecil lah ya perubahannya ya, 0,01 ya, seperti itu. Begitu juga dengan ini, perubahannya juga 0,01 ya kan, 0,75 0,01 perubahannya, seperti itu ya. Nah, bagaimana terhadap bias juga tidak terlalu signifikan, perubahannya itu jatuh di 0,02 ya, 0,02 rata-rata ya kayaknya ya, seperti itu. Nah, bagaimana terhadap bias di output? Nah, tadi di awal bias output itu 1 ya, bulat. Sekarang dia jadi 1.1265. Nah, ya kan? Kemudian oke. Nah, jadi saya rasa cukup jelas ya step by step yang sudah saya buat di slide kita ini. Saya berharap Anda itu bisa mengerti. Saya berharap cuma mengerti aja bagaimana proses backpropagation yang terjadi dalam neural network.
Namun apabila kalian memang penasaran lebih lanjut mengenai backpropagation, Anda bisa mengulik-ulik di bagian activation function. Ya, activation function di sini kita menggunakan sigmoid ya. Bagaimana kalau kita menggunakan ReLU atau bagaimana kita menggunakan leaky ReLU seperti itu, atau bagaimana kita menggunakan TANH. Ya silakan Anda lihat di situ perbedaannya. Ya. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Anda. Salam.